Selamat malam, Suci-Suci. Ini hari belum ada sesiungnya nih. Selamat jumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini saya yang bawain nih, Cie. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu ya. Kita latihan nafas dulu. Oke, kita pegang perut kita masing-masing, kembung, kita tarik nafas, kempis, kita buang nafas. Kembung, kempis, kembung, kempis. Kita hitung sampai 70 ya. Kembung, 1, 2, 3, 4, 5, kempis, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, 52, 53, 54, 55. Out, 57, 58, 59, 60. In, 62, 63, 64, 65. Out, 67, 68, 69, 70. In, out, in, out, in, out. Oke, teman-teman, kita buka mata kita. Oke. Gimana teman-teman hitungannya, kecepatan atau kelambatan? Halo, teman-teman, hitungannya kecepatan atau kelambatan? Nggak pas. Pas. Pas ya? Heeh. Oh, oke. Ya, buat yang baru join, ya, Ibu Lisna Sucestania, selamat bergabung. Hari ini eh, saya akan bawakan topiknya sibuk versus nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita keseharian kita apakah kita sibuk
Misalnya di sini ada gambar ya, kita cuci piring, kita nyapu, kita vakum, atau kita mikir terus gitu kan. Atau kita nggak ngapa-ngapain nih. Kita duduk aja, kita relax, kita tiduran. Ya, nah kita nih, kita sekarang kita review nih diri kita introspeksi, kita lihat diri kita. Sebenarnya saya percaya bahwa teman-teman di sini semua pada sibuk. Lalu pertanyaannya, sesudah kita hidup sekian puluh tahun, berapa persen sih dari keseharian kita itu kita sibuk? Ada yang mau sharing nggak nih? Kira-kira berapa persen ya waktunya ya? Satu hari 24 jam. Kira-kira apakah 12 jam kita sibuk atau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita sibuk? Teman-teman ada yang mau share? Cisaning, gimana Cisaning? Sibuk terus? Ya, kalau dulu sebelum pandemi sih saya tinggal sendirian, Bang. Jadi saya setiap hari ke ITC. Setengah enam saya udah jalan. Hmm, Ntar pulang lagi setengah enam lagi sampai rumah. hmm, Udah pulang rumah ya tinggal ini paling kalau pas lagi nggak jalan ya apalah nyapu hafal gitu-gitu kan sendirian hmm, kan hmm, cuci apa nggak minggu lah biasanya minggu saya nggak pergi. hmm, hmm, Nah sekarang waktu pandemik juga waktu baru-baru pandemik saya masih sendirian. Tapi saya sibuknya keluar latih apa olahraga ngajem cuma olahraga lain lagi terus udah gitu istirahat link cluster jadi banyak kenal tetangga-tetangga gitu sampai anak saya si mami baru baru pindah sini aja udah kenal gitu hmm, aja saya jalan kan hmm, sekarang anak saya udah tinggal di sini ya gitu lah hmm, sekali melek mata pikir nih aduh anak cucu-cucu mau dibuat apa nih buat sekolah terus hmm. aja ke ini itu ya ada istirahat sih sampai kayak gini kayak kemarin juga memang sih nggak ngurusin rumah tangga saya apa beresin data kan karena data baru ini anak mantu saya pulang jam 8 belum mandi. Jadi, jadi seumur-umur kelihatannya Cisaning sibuk terus ya. Kalau lagi mana suka pikir gini kok gue susah amat ya dari kecil ya terus aja begitu ya orang-orang kayak misalkan lebaran ya orang-orang istirahat pergi jalan-jalan saya pagi-pagi udah nyuci saya lagi nyuci Toto dulu kan tinggal di Mangga Besar tetangga lama kan udah ketok-ketok pintu ngasih ketupat bangun lagi pindahin lagi ntar nyuci lagi terus sampai berkali-kali ntar udah gitu nyuci saya mah ntar lagi udah bangun ntar lagi sebentar lagi bangun tuh pergi dah saya dulu nggak doyan ketupat karena tiap hari itu ngangetin ketupat sampai rasanya bosan-bosan gitu makannya enggak tapi ya udahlah jalanin aja emang udah mesti begini daripada dipikirin Hmm, tanpa pusing. Tapi kemarin waktu waktu pandemik abis anak saya masuk tuh saya nggak diem-diem aja jarang jarang keluar nggak jarang olahraga ya itu mempengaruhi kaki loh mempengaruhi apa? kaki Oh kaki. kakinya jadi kurang kuat gitu loh Hmm, hmm. Karena nggak dilatih ya. ya nggak dilatih Lalu teman-teman yang lain gimana nih nanggepin Cisaning? ngomong aja nggak apa-apa saya mah biasa saya mah santai Ada yang mau nanggepin nggak? Jadi kan kalau kita lihat kalau secara ini ya Cisaning sepertinya dari muda itu sibuk iya terus ya. iya soalnya kan saya 13 tahun papa saya meninggal terus nggak lama lagi kan sekolah tutup ya begitulah Jadi kalau kita lihat Cisaning ini sibuknya fisik dan pikiran atau fisik
Plus Atau dua-duanya ya? pernah saya bekerja pernah kerja malam ya, kerja di komoditi emas ya. Jadi kan kita ambil harganya dari New York. Kalau misalkan di Amerikanya itu musim panas, mulai mulai market opennya tuh jam 7.30. Jadi jam 7 udah mesti ada, udah mesti sampai di kantor. Pulang tutupnya setengah 2. Tapi kalau mereka musim dingin, mulainya setengah 9, uh, close-nya adalah setengah 3 pagi. Nah, pertama-tama saya ikut pulang, ada mobil. Tapi karena rumah saya dekat sama kantor, akibatnya jadi saya terakhir pulang, pulang sampai rumah juga udah agak siang gitu. Belakang saya minta lembur, minta lembur aja, cari kerjaan lain. Jadi bisa pulang. Kalau lagi rame, bisa pulang jam 12 siang lagi loh. Hmm. Terus anak saya kan pendek, jadi pada yang gede pada bilang suruh berenang. Nah, udah pulang, saya masih waktu itu masih jadi leverancer, masih ngirim barang apa segala macem. Terus belum tidur tuh ya. Kira-kira ntar jam jam 5-an saya nganterin anak saya berenang. Selesainya jam 6. Bagaimana tidur? Tidur-tidurnya tuh nanti Sabtu kan, Sabtu Minggu nggak kerja. Sabtu dari siang jam 2-an tidur di sofa krotan itu bisa sampai besok pagi lagi jam 3 berbangun. Nah, sekarang kan si Saning udah udah berapa puluh tahun ya, udah 70-an ya. Kenapa? Sekarang kan si Saning umurnya kan udah 70-an. Ah, Jadi kalau kita nih semua nih sama-sama ya kita review ya. Berapa banyak sih dari keseharian kita kita itu sibuk gitu. Sibuk itu fisik atau pikiran gitu kan. Terus sebenarnya kita terbebani, stres atau enjoy gitu. Terus sebenarnya kita punya pilihan atau enggak gitu. Sebenarnya kita punya pilihan nggak untuk misalnya memang perlu segitu sibuknya atau sebenarnya memang nggak sengaja kita menyibukkan diri gitu. Dan itu sibuk itu eh, yang penting tadi itu fisik atau pikiran gitu. Jadi kalau sibuk itu eh, bisa menambah percaya diri, membuat kita menjadi lebih matang, lebih bijak, dan membuat kita tenang, itu juga bisa loh. Kita sibuk tuh bisa demikian gitu. Nah, kira-kira teman-teman tuh gimana gitu loh. Ayo dong, yang lain pada join yuk. Siapa yang mau sharing? bingung kali kok ada orang kayak kayak saya gitu ya. Yang lain juga kali ini. Coba Ibu Lisna. Ibu Lisna coba sharing. Kalau saya Hmm. ya, kalau saya Cuheling, Iya, Cece ingat. ya kalau saya memang dari dulu kan kerja ya. Iya. Kerja kan berangkat jam 6:15 udah berangkat. Hmm. Pulang Itu pulang-pulang nggak udah bisa jam milih 6. tuh ya. Ya, Itu nggak bisa milih ya. nggak bisa milih. Dan di kantor nggak pernah, maksudnya nggak pernah anggur gitu. Hmm. Terus aja sibuk. Nah, pulang-pulang jam 6. Pulang ya, eh, memang kalau pulang sih udah nggak ngerjain kerjaan lagi ya. Tapi ya tetap aja kita ngerjain kerjaan rumah karena meskipun ada pembantu kan kita juga nggak 100%. Heeh. iya kurang puas lah gitu. Hmm. Nah, terus tidur-tidur jam 10 paling lambat jam 11. Kalau jam 11 itu nanti bangunnya lagi setengah 5. Jadi cuma berapa jam tuh ya? Hmm. Nah, jadi setelah pensiun, pensiun sih baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun ini eh,
semua pekerjaan karena pembantu ada pembantu tapi pembantunya udah agak tua ya. Jadi cuci baju dari mulai sapu, bagian bagian-bagian yang kamar segala macam itu saya kerjain sendiri gitu. Iya. Jadi Heeh. kalau kalau kita lihat nih ya, Suci Inge sama Suci Taning dan juga mungkin Suci-Suci yang lain ya. Kalau kita lihat sebenarnya sebenarnya apakah betul-betul kita eh, bisa nggak punya pilihan gitu untuk tidak sesibuk itu. Sepertinya sih begitu ya. Sepertinya gitu, Sus ya. Hmm. Kan kita udah belajar mengenai pikiran ya, Mm-mm. pikiran. Jadi sebenarnya eh, apa yang kita mau itu, apa yang kita mau itu sebenarnya eh, tertanam di dalam pikiran. Lalu ada law of attraction yang istilahnya menarik itu menjadi happen. Mm. Jadi kalau kita bilang bahwa kita sibuk segitu sekian puluh tahun gitu kan. Sementara kan ada orang yang juga tidak terlalu sibuk gitu kan. Ada juga kan. Ada. Mm-mm. Heeh. Jadi eh, sebenarnya mungkin menurut saya ya, kalau kita pikir dengan eh, lebih dalam lagi, sebenarnya mungkin ada pilihan ya. Ada pilihan gitu untuk kita, misalnya kayak si Inge bilang bahwa, oh ya saya 6:30 pagi udah berangkat. Nah itu apakah lokasinya jauh gitu kan? Atau seperti apa gitu kan? Gitu loh. Terus eh, saya juga pernah ngalamin sih dulu gitu kan. Pulang bisa kadang-kadang jam 11 malam, anak masih kecil gitu. Tapi itu tidak setiap hari gitu. Ada satu periode di mana memang mengharuskan demikian gitu. Nah, nggak tahu sih, apakah benar-benar nggak punya pilihan lain atau eh, nggak kepikir untuk milih yang lain. Itu. Karena kalau saya memang lokasinya lumayan gitu ya, lumayan dan masuknya memang pagi. Hmm. Jadi masuknya tuh 7:30. Iya, jadi kan ada pilihan misalnya Mm-mm. kita pindah kantor atau kita pindah rumah. Kan Mm-mm. itu ada pilihan ya, Ci. Mm-mm. Sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kayak tadi saya ketemu orang gitu dia cerita anaknya itu kerja di Serpong, dianya tinggalnya di mana gitu. Jadi pagi-pagi udah berangkat. Jadi istilahnya buat bolak-balik butuh sampai 4 sampai 5 jam karena naik kereta gitu kan. Nah, saya bilang kan ada alternatifnya ya. Buat misalnya kos di situ Senin sampai Jumat nanti pulang gitu kan. Sebenarnya kan ada alternatif untuk ngirit tenaga, ngirit waktu gitu kan. Karena kan waktu 4 jam itu juga berharga sebenarnya gitu. Tapi ya dia pilih untuk tidak gitu. Sebenarnya mungkin eh, ada, cuman kita nggak pilih ya. Benar nggak sih, Cik Inga? Tapi kalau buat saya rada susah untuk pilihan itu karena eh, apa pekerjaan yang saya kerjakan itu disiplinnya itu memang terbatas gitu dan susah untuk ditinggalkan. Tapi Maksudnya, kan maksudnya bisa pindah rumah ya, yang kalau dekat pindah kantor. rumah, kalau pindah rumah sih sulit banget gitu ya. Kalau kantornya kan di sekitar segitiga itu apa namanya Gatot Subroto segala macam itu kan sulit ya. Kalau kita pindah kan berarti kan paling kalau di situ itu adanya apartemen dan lumayan mahal kan ya. Oh, iya, iya. Iya sih, cuman ya tetap menurut saya tetap ada pilihan ya, apakah mau istilahnya kos Senin sampai Jumat apa kontrak gitu kan bisa ada sih sebenarnya
gitu. Karena ya, Kalau buat saya sih waktunya sebetulnya nggak banyak karena saya berangkat setengah 7 sampai di kantor kan kira-kira jam 7. Jam 7, oh, iya. oh enggak, cuman Kan, waktu kerjanya pagi ya. iya kerjanya pagi. Hmm, iya, oke. Teman-teman yang lain, siapa yang mau sharing? Oke, jadi eh, sesudah kita lalui sekian puluh tahun, ya kita lihat hidup kita diisi dengan kesibukan, baik fisik maupun pikiran. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kayak Suci Inge, merasa terbebani atau enjoy gitu. Nah, saya percaya bahwa Suci Inge enjoy ya, Cie. Iya, ya biasa aja gitu. Enjoy ya. Tentunya menambah kemampuan diri, menambah percaya diri, ya, Ya, membuat menjadi lebih matang, ya. Lalu dengan penambahan-penambahan itu membuatnya juga menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup ya. Setuju iya ya, Cie? betul. Iya, Iya betul. heeh, iya. Oke. Terus kalau kita lihat eh, sibuk itu bisa positif, bisa negatif. Nah, positifnya kalau kita bisa menikmati momen demi momen. Jadi mungkin kalau contohnya kayak Suci Inge mulai dari berangkat dengan semangat ya sampai di kantor juga enjoy gitu kan. Pulang lagi juga enjoy gitu kan. Nah, itu sibuk itu bisa positif kalau bisa menikmati momen demi momen. Jadi dengan kata lain mindful dan bermanfaat menambah kualitas diri. Nah, yang negatifnya adalah sibuk itu menjadi negatif kalau membuat kita tegang, stres, pikiran kita kacau. Setuju nggak nih, teman-teman? Iya sih ya, Ya, oke. betul. Betul ya. Mm. Suci Inge sudah berhasil memposisikan diri seperti ini, jadi bisa menikmati. Suci Sanding gimana? Suci Huicen, Suci Stania, ada mau komen? Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Kita Iya. rame-rame saling apa melihat ke dalam diri kita lagi, ya. Saya pertama-tama kerja 18 tahun saya udah kerja. Hmm, Terus saya nginep, pernah pernah nginep di rumah bos. hmm, Tapi nginepnya itu kebetulan jadi si mertua nih, mertuanya pergi, pergi ke lagi ke Tumpuk. Jadi si mantu nih ada kesempatan untuk karena suaminya dulu sering main bowling gitu sama teman-teman. Nah, jadi si mertua pergi kan si mantunya juga sekali-sekali mau ikut lah. Kalau ada mertua kan nggak bisa. Jadi saya malam tuh ngasih jagain anaknya itu. Ntar sampai ketiduran, ntar kalau mereka pulang baru bangunin, baru pindah. Jadi Senin, Senin datang, nanti pulang-pulang nanti hari Sabtu, Minggu di rumah gitu. nggak enjoy nggak sih Saning? Nggak mikir apa-apa sih saya ya, biasa-biasa aja ya. Hmm, 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 Mungkin saya orangnya terlalu apa ya? Ya apa terima aja lah gitu mungkin ya. hmm. Berarti masih positif ya si Saning? Ya Tak menikmati momen ya. kira-kira begitu ya. Hmm, Kalau dulu juga waktu saya udah masuk suci juga ya.
kalau lagi ada waktu saya ke Cibubur karena di Cibubur ada itu, ada ponakan. Dia hari Minggu itu di dalam di apa masing-masing klaster itu ada kayak apa sih tempat untuk ngumpul ya warga ya. Nah kalau hari Minggu tuh pagi-pagi banyak yang jualan, ada yang jualan, saya bantuin. Terus apa ponakan saya bilang, mami jangan bantu-bantu, mereka manggilin mami. Saya bilang enggak, saya justru di sini tuh untuk refreshing karena tiap hari tuh ngadepinnya pasien, pasien, pasien. Ini kan beda kan, ketemunya orangnya beda apa segala macam. Hmm. Ya gitu aja. Ya kalau suruh 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 diajak jalan-jalan malas sayanya. Hmm. Enggak, Males ya. mungkin Oke. lengahnya Tania orang mau kampung sharing. kali ya. Oh, oke. Enggak lah, itu pilihan. Yang penting Cisanding kan bisa menikmati dan berbuat baik kan itu. Ya, katanya berbuat baik, tapi siapa yang tahu hitungannya kan kita nggak tahu. Sesuatu itu namanya orang, mas. Pasti pasti ada kesalahan kita. Jangan-jangan ntar malah minus lagi. Yang penting niatnya tulus. Oke, Sis Tania mau sharing sih ya? Ya nih, teman-teman nih, coba dong. Sis Tahu, Tania. siapa Ah, tahu iya, apa? Wanan ini suci semua kali ya. Wanan seciman. Iya, Ada sucinya Wanan. enggak? Kanan ya, udah Wanan. diberi waktu. Sebenarnya kalau saya sih ya dibuat enjoy aja kali ya. Mungkin sekarang ini lebih bersyukur karena di umur saya yang sekian udah mulai bisa bekerja lagi di kantoran tuh udah umur. Karena saya sempat vakum ya berapa puluh tahun. Di umur 40-an lebih bisa dapat kerjaan lagi di kantor. Jadi sangat bersyukur sekali sih. Ikut senang sih dengarnya. Kanan kanan. Mungkin yang paling muda nih ya, umur baru 40-an ya. Enggak, maksudnya waktu waktu sekarang sih udah hitung-hitung sekarang udah 50 ini. Pas saat saya dapat kerjaan tuh di umur 40-an gitu. 4-5 tahun yang lalu lah gitu. Karena kan saya sempat vakum setelah punya anak kedua kan saya stop bener-bener stop nggak bekerja di kantoran sempat 20 tahun lebih. Jadi kan sempet nggak percaya diri juga sih awalnya waktu mau kerja lagi sanggup nggak ya gitu. Karena kan eh, zaman juga udah beda ya, lebih ke teknologi segala. Tetapi begitu saya coba ternyata bisa enjoy juga sih, bisa di jalan. Hmm. Ya, jadi sekarang sibuk ya, Cie. Dan sibuknya juga positif ya, karena bisa menikmati momennya, bisa bersyukur ya. Iya, iya. Jadi Mm-mm. pagi-pagi udah berangkat jam 6 lebih gitu udah harus berangkat. Kebetulan juga dituntut harus masuk pagi juga jam 7 udah harus masuk. Ya Oh, dijalanin aja sih, enjoy aja karena anak-anak juga udah gede kan. iya iya. Jadi ada kesibukan lah di saat-saat ini. Heeh. Gitu aja. Iya, Kanan, kanan bersyukur kanan. ya. Ya. Ibu Lisna mau sharing? Bu Lili, Bu Lisna? Ya, Belum, belum ada. belum ada. Oke. Bu Lili mau sharing? Saya saya tadi ketinggalan, agak ketinggalan. Oh, oke oke. Iya, lagi cerita apa? Judulnya adalah sibuk versus nggak ngapa-ngapain. Sekarang kita lagi bahas mengenai sibuk. Sebenarnya kita lagi mereview diri kita. Dari kita udah hidup sekian puluh tahun, kita sangat sibuk. Apakah kesibukan kita itu sifatnya positif atau negatif gitu.
Jadi kita lagi mereview sih. Hmm. Kalau kalau pengalaman saya sih eh, selama ini sih sifatnya positif ya, positif karena bisa bersyukur masih bisa bekerja gitu setiap hari. Jadi kita bisa nikmati momen-momen yang setiap hari pasti berbeda gitu. Berharga Waktu lah ya. ya berharga. Terus waktu dulu saya masih tinggal di Tangerang kan merasa jauh banget gitu ya. Perjalanan itu sekitar 2 jam, bolak-balik bisa 4 jam gitu. Jadi itu juga akhirnya ada timbul pilihan gitu. Misalnya gimana caranya supaya kita nggak terlalu capek gitu ya. Akhirnya eh, kita putusin juga untuk pindah. Kebetulan bisa dapat eh, lokasi yang lebih dekat lah gitu. Akhirnya dengan pindah ke tempat yang lebih dekat, lebih bisa arti waktu lebih panjang, lebih bisa mengatur waktu. Hmm. Ya, apalagi misalnya kalau berangkat ke kantor lebih pagi, saya sebenarnya lebih senang gitu. Karena lebih banyak waktu, misalnya bisa jalan pagi, bisa ketemu-ketemu orang yang di jalanan gitu. Kita bisa berhentiin, misalnya ada pemulung, apa yang bisa kita misalnya mungkin bantu kita bisa kumpulin barang-barang yang bisa kita kasih gitu. Itu yang eh, positif buat saya sih positif aja Bu. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Thank you, Li, buat Ya, sharingnya. sama. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Ini yang pakai iPhone siapa nih? Yang pakai iPhone? Saya, Shirley. Oh ya, Shelly. Gimana Shelly? Apa kabar? Baik, Aduh, Cie. lama nih nggak Baik. ketemu. Ada yang mau sharing, Shelly, gimana tentang refleksi dirinya? Kalau dari saya, sibuk itu kal bukan maunya saya, tapi kalau harus sibuk ya udah terima aja. Bisa Jadi enjoy ya. ya kadang-kadang bukan karena suka atau nggak suka ya ya udah kalau cuma masalah perlu apa nggak perlu gitu. Mhm. Nggak apa-apa, bukan nggak selalu harus pilihan yang kita suka sih. Hmm, ya, oke. Kan Kanan, kanan, kanan. Oke. Nah, sekarang kita pindah nih ya. Tadi kan kita judulnya ada sibuk versus nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain, kira-kira positif atau negatif gitu. Terus apa perlunya kita nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh gimana ya? Negatif nggak nih kalau kita nggak ngapa-ngapain? Ntar jadi pikun dong. Hmm? Jadi pikun, ileran. Jadi saya eh, pengen sharing ya cerita mengenai nggak ngapa-ngapain. Jadi salah satu kalau kita nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya adalah hal yang perlu kita latih. Dalam arti kata bahwa kita bisa diam, kita bisa hening, kita bisa latihan mindful yang seperti selama ini kita belajar juga dari Sesung Hengki. Kita bisa ngerasain, oh ya, ada suara nih. Kita bisa ngerasain, eh sorry,
kita bisa ngerasain aliran udara nih. Kita bisa merasakan nafas kita nih. Kita bisa merasakan bahwa kita ini hidup. Nah, kan itu nggak bikin kita jadi pikun, tapi membuat kita menjadi lebih aware. Ya, jadi saya pernah ikut uh, retretnya Achan Bram ya. Waktu itu Achan Bram kan tahu ya semua ya. Dia kan suka apa dalam memberikan bimbingan tuh seringkali sambil bercanda. Jadi dia cerita, dia tuh seringkali dia dapat telepon dari umat gitu. Tanya, Achan, Achan lagi sibuk nggak? Gitu. Iya, saya sibuk. Saya lagi sibuk katanya. Sibuk ngapain? Gitu. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Nah, kita semua dengarnya ketawa, sibuk nggak ngapa-ngapain. Tapi artinya itu sangat dalam ya. Artinya kita itu sebenarnya dalam proses nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya eh, termasuk proses melepas. Kita sedang belajar mengenai proses melepas. Jadi tidak sibuk kita punya pikiran, lalu kita mengamati diri kita, mengamati nafas, atau kita hanya duduk diam atau berbaring, lalu mereview apa yang ada di dalam tubuh kita, seperti yang dibimbing oleh Sesyung Antoni, gitu loh. Itu perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena ini juga menambah kualitas diri kita. Ini juga memberikan kontribusi kepada diri kita, membuat diri kita menjadi lebih tenang, membuat diri kita lebih aware terhadap fisik kita, mental kita, pikiran kita gitu. Susah nggak? Nggak mudah loh untuk bisa melakukan hal ini gitu loh. Kalau kita udah terbiasa untuk eh, ngapa-ngapain, terbiasa untuk sibuk, nggak ngapa-ngapain itu bukan satu hal yang mudah juga gitu. Kita bisa coba misalnya, kita nggak ngapa-ngapain nih setengah jam benar-benar nggak ngapa-ngapain, nggak nonton, nggak ngapa-ngapain, nggak pegang handphone gitu, setengah jam, 1 jam. Nah, ini juga di samping eh, untuk maintain kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya awareness gitu. Ini juga eh, membantu kita untuk yang tadi saya bilang melepas melepas keterikatan kita terhadap kesibukan-kesibukan kita. Kenapa? Karena ada saat-saat di mana memang kita mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan biasanya kan itu kalau kita nggak ada pengertian, nggak ada pelatihan, itu membuat kita tuh jadi stres gitu loh. Nah, ini pendapat saya. Gimana coba dengan pendapat teman-teman? Nah, ini yang sibuk nggak ngapa-ngapain. Kita bisa duduk diam, benar-benar nggak ngapa-ngapain loh, benar-benar kita nggak nonton, kita nggak apa gitu. Ayo dong, sharing dong teman-teman. Kalau saya Bu, Iya. menurut saya sih perlu ya, maksudnya eh, berdiam diri sendiri, kayak me time gitulah untuk sekali-sekali. Jadi kita kayak retreat gitulah, untuk merefresh gitu. Hmm. Jadi Hmm. jangan, maksudnya terus aja sibuk-sibuk terus gitu. Jadi yang Hmm. bilang sibuk nggak ngapa-ngapain, tapi kita diem, belajar untuk apa, menarik diri gitu ya, untuk merefresh lagi gitu. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya, jadi Ya. eh, biasanya kan kita dididik tuh dari kecil untuk ngapa-ngapain, untuk selalu sibuk gitu. Dan menjadi problem pada saat kita eh, diminta untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Biasanya itu jadi kesulitan ya, karena kita udah terprogram dalam pikiran kita, kita mesti rajin, kita mesti nggak bisa diem gitu. Tuh, biasanya. Dan eh, ya lewat pertemuan-pertemuan kayak gini kita diingetin, kita perlu juga ya untuk berlatih untuk ya melepas gitu. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau sharing? Ibu Lisna udah bisa sharing dong. Kalau buat saya ya, Ya. sesuai feeling. Ya, kalau buat saya, kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya aneh gitu. Mm-mm. Karena Karena memang kita udah dari kecil mungkin dapat masukan tertanam di dalam bawah sadar kita, kita tuh harus ngapa-ngapain gitu. Tapi sesudah masa sekarang kita tahu bahwa sebenarnya kita juga harus bisa loh untuk tidak ngapa-ngapain. Setuju nggak sih Cainya? iya bisa betul. Cuman saya kalau begitu nggak ngapa-ngapain ya itu paling saya bisa bertahan satu 1-2 jam gitu. Setelah itu saya Oh, langsung ambil buku, ambil oh, buku-buku. 1-2 jam itu cukup lama sih ya. Iya, ambil buku atau Kan saya udah satu dua sedia jam itu. itu ngapain sih ya? Ya udah nggak ngapa-ngapain, betul-betul istirahat gitu. Hmm, Tidur sih enggak, tapi eh, ya berdiam-diam aja gitu. hmm, Karena biasanya saya udah sedia sedia ini apa eh, bunga gitu, pot-pot bunga gitu. Saya pisah-pisahin bunga, hmm, terus atau eh, baca buku lagi gitu loh. hmm, hmm, hmm. Jadi kalau betul-betul diam yang sampai setengah harian gitu, saya nggak bisa kayaknya. Ya, enggak lah, enggak setengah harian. Maksudnya kita latihan untuk enggak ngapa-ngapain itu bukannya itu gitu. Jadi ada gini ya, ada orang yang waktu itu baca buku ya, terus sharing ya. Dia juga gini, dia ikutin kayak semacam eh, program retret gitu. Nah, pada kira-kira hari terakhir gitu kan, mereka lalu dikumpulkan semua peserta terus bertanya-tanya nih, oke, habis ini programnya apa gitu. Jadi sesudah berhari-hari ada program-program gitu kan. Terus habis ini apa gitu. Semua pada nunggu. Terus yang mimpin retret bilang, sekarang programnya adalah nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka mungkin dalam waktu 1 jam begitu diminta untuk duduk nggak ngapa-ngapain dan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi nggak mendengarkan ceramahnya, nggak apa, cuma suruh duduk aja, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini yang saya bilang latihan daripada melepas gitu, karena kita biasa, wah nggak tahan nih, mau lihat handphone, wah nggak tahan nih, eh, mau pegang ini, nanti mau eh, cuci piring, nanti mau nyapu, mau apa gitu. Nah, tapi kalau kita bisa luangkan waktu di mana kita latih untuk ya hanya memperhatikan diri sendiri, hanya memperhatikan nafas, gitu, hanya merasakan aliran udara yang menyentuh tubuh kita, hanya mengamati suara, mungkin kalau kita nyalain AC ada suara AC, atau nanti kalau misalnya ada mobil yang lewat kita juga dengar,
cuma mengamati doang gitu. Nah, ini merupakan proses ya. Dan ini mestinya mempertajam diri kita gitu. Kepekaan kita juga menjadi lebih tajam. Karena biasa kalau kita udah sibuk ke sini ke situ, kepekaan kita mungkin juga bisa berkurang. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Ibu Lisna udah mau sharing? Belum, Bu. Oh, belum. Cecil Wilson? Belum. Belum. Ada lagi nggak yang mau sharing? Kalau begini sih, Helen, kalau umpamanya tidak ngapa-ngapain itu cuma kira-kira setengah sampai 1 jam itu, Iya. biasanya biasanya kalau pagi-pagi saya bangun itu sekitar 4:30 kan ya. Terus saya pergi ke balkon. Itu kan masih sepi banget. Tapi kadang-kadang ada suara burung gitu. Terus saya juga berpikir, oh itu burung itu pasti suara Tuhan gitu, ya Hmm, kan? Karena eh, apa di tempat yang sepi gitu, burung itu kan bunyi kan. hmm, Nah hmm, itu saya merasa itu suara Tuhan gitu loh. hmm, Nah lalu nanti sebentar lagi ada eh, apa yang binatang apa yang serangga gitu yang lewat gitu. hmm, Itu saya menikmati itu hmm, hmm, yang setengah sampai ya setengah jam lah. hmm, Jadi saya berdiri aja di situ karena kadang-kadang ada bulan kan. Jadi hmm, saya perhatikan alam sebenarnya. hmm, hmm, Kadang-kadang ada bunga yang mekar. Oh, yang kemarin kok bunganya baru mekar segini. Sekarang mekarnya udah banyak gitu. hmm, Itu yang saya perhatikan. hmm. Ya itu yang saya maksud Cece ingat bukannya seharian nggak ngapa-ngapain. Iya. Kan ada orang yang nggak bisa diem katanya gitu kan. Mm, Terus udah nggak bisa diem, terus nggak bisa menunda gitu. Misalnya, oh ya, ini belum beres, itu belum beres gitu. Padahal ya namanya di rumah, terutama kerjaan kan nggak pernah beres ya, Cek. Gitu. Jadi kadang-kadang udah letih gitu, tapi masih memaksakan diri gitu. Jadi eh, itulah dimana yang saya bilang tadi, kita mesti ambil waktu, misalnya setengah jam sehari untuk latihan. Oh ya, saya memang nih nggak ngapa-ngapain gitu. Yang kayak Suci Inge bilang, oh ya kita hanya mengamati alam, menikmati udara gitu. Itu me, apa ya? Yang tadi saya bilang melatih awareness kita terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Oke, ada lagi nggak yang mau sharing nih? Oke, kalau nggak ada, ya eh, kita sudahi obrolan kita. Semoga eh, ini menjadi ada masukan tambahan ya, bahwa satu, kita punya pilihan, kedua, kita perlu untuk selalu mengintrospeksi diri kita, ya, bahwa eh, kita perlu melatih kalau kita sibuk dengan apapun yang kita lakukan dengan mindful, ya. Kalau kita juga boleh menyisihkan waktu kita untuk berlatih, untuk melepas, supaya kita tidak terlalu terbawa oleh arus yang kita nggak sadar gitu. Kita ke bawah arus. Nah, tahu-tahu waktu kan udah berlalu juga. Ya, oke. Eh, Suci Reni baru bergabung ya. Oke.
Jadi udah kita oh Suci Reni salah jam. Iya, udah kita udah selesai Suci Reni. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita, bincang-bincang kita. Terima kasih untuk sharingnya, untuk partisipasinya, untuk tukar pikirannya. Ya, terima Dan terima Ibu, kasih. Dan, selamat malam. Boleh. teman-teman. An. Kanan semuanya. Kan